Kalian suka karaokean? Alat-alat ini akan bisa bikin kalian karaokean dimanapun dan kapanpun. Ya, ini adalah alat pendukung karaoke dari iKarao ya, speaker karaoke portable pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan built-in tablet dan wireless microphone. Tablet ini udah pakai OS Android dan punya konektivitas Wi-Fi, jadi bisa buat streaming konten karaoke. Aplikasi khusus karaokeannya juga sudah ada di sini, tinggal pakai aja. Variasi ukuran juga ada banyak ya, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Penasaran sama alat karaoke ini? Simak reviewnya. Mungkin banyak di antara kalian yang belum pernah dengar brand iKarao ya. Ini wajar karena brand yang satu ini baru didirikan pada tahun 2021 yang lalu. Dan di tahun 2025 mereka resmi hadir di Indonesia melalui PT 3 Sumber Audio. Mereka datang dengan membawa 4 macam speaker karaoke portable. Ada Shell S1, ada Shell S2, Break X1, dan Break X2. Tapi kali ini kita akan bahas adalah Break X2 ya. Karena menurut kami yang satu ini paling pas ukurannya. Kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasannya dari melihat isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit iKarao Break X2-nya ya. Lalu ada 2 unit wireless microphone, ada strap, ada kabel charger, dan ada paket dokumen. Nah, iKarao Break X2 ini hadir dengan bentuk kotak seperti ini ya, dan tampilannya itu warnanya hitam. Di bagian atasnya terdapat sebuah layar touchscreen built-in yang disebut iKarao sebagai tablet ya. Ini adalah layar HD 10,1 inci dengan panel IPS dengan menggunakan sistem operasi Android 13. Layarnya ini bisa diputar hingga 180 derajat. Jadi kita bisa mengubah angle layarnya tanpa harus menggeser speakernya. RAM-nya 2GB dan storage-nya 32GB. Untuk konektivitas dia pakai Bluetooth versi 5.3 dan Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Kemudian di bawah tabletnya ini terdapat tempat untuk meletakkan kedua wireless microphone-nya yang sekaligus jadi tempat charging dari wireless microphone itu. Nah, si wireless mic ini sendiri punya bentuk silinder ya, seperti ini ya. Di bagian tengah mikrofon ini terdapat lampu indikator dan beberapa tombol seperti tombol power, tombol control playback, dan tombol volume up and down. iKarao mengklaim bahwa mic ini bisa digunakan dalam jangkauan 10-20 meter. Kemudian di tempat mic ini terdapat beberapa tombol dan knob untuk mengakses beberapa fungsi mikrofonnya, seperti untuk mengatur reverb, bass, dan treble. Lanjut ke sisi depannya ya, di area atasnya itu ada beberapa tombol dan knob untuk melakukan pengendalian terhadap speaker ini. Di sini ada knob untuk mengatur efek lampu LED RGB, lalu ada tombol bass boost, ada tombol power, tombol Bluetooth, tombol playback mode, lalu ada lampu indikator untuk mode playback yang sedang dijalankan. Kemudian ada juga knob untuk mengatur volume suara. Nah, kemudian di area bawah sisi depan terdapat unit speakernya nih ya. Speakernya terdiri dari 2 woofer dan 2 tweeter. Jadi dia 2.2 channel ya. Untuk woofernya itu ukurannya 4 inci, sementara tweeternya ukurannya 1,2 inci. Speaker-speaker ini diklaim punya total output power hingga 600 watt. Jadi udah terbilang besar nih ya. Lanjut ke sampingnya. Di sisi kanan dan kiri terdapat pengait untuk strap di sini. Lalu terdapat juga sebuah handle untuk memudahkan kita mengangkat speaker ini. Nah, beralih ke sisi belakang terdapat sekumpulan konektor yang terdiri dari auxiliary out, lalu ada auxiliary in, ada slot memory card yang bisa untuk micro SD card atau TF card, 2 saklar untuk switch instrumen atau mikrofon, ada 2 jack 6,5 mm, ada 2 gain control, port USB-A, dan port HDMI. Kemudian di bawah kumpulan konektor tadi ada konektor power. Secara keseluruhan speaker karaoke ini punya dimensi panjang 28,8 cm, lebar 26,8 cm, dan ketinggian di 20,6 cm. Sementara bobotnya sekitar 7 kg. Jadi nggak bisa dibilang ringan-ringan amat juga sini ya. Nah, untuk menu dan fitur kita bisa lihat di sini menunya ada apa saja di sistem karaoke ini. Dari menu utamanya terlihat ada shortcut untuk mengakses beberapa aplikasi yang tersedia di dalamnya. Di antaranya adalah YouTube, Music Library yang kalau diklik isinya adalah Spotify ya. Lalu ada Local Media untuk memutar media di penyimpanan lokal. Ada juga Caravan, ini aplikasi khusus buat karaokean ya. Kemudian di bagian bawah layar terdapat shortcut untuk mengakses beberapa fitur atau fungsi ya. Dari kiri kanan kita bisa lihat ada aux yang berfungsi untuk masuk ke mode playback dengan aux. Lalu ada Bluetooth untuk menyambungkan perangkat lain via Bluetooth. Ada Wi-Fi tentunya untuk menyambungkan speaker ini dengan koneksi Wi-Fi. Ada light untuk mengatur efek lampu LED RGB. Ada toggle volume, ini untuk mengatur volume dan bisa untuk mute juga. Lalu ada music, ini berfungsi untuk mengatur mode suara ya. Ada mode hi-fi, light, outdoor gitu ya. Ada juga shortcut di sini untuk mengaktifkan bass boost ya. Lalu mic effect, ini bisa memberikan efek atau filter suara tertentu jika kita aktifkan. Untuk opsi efek suaranya kurang lebih seperti ini ya. Ada banyak juga nih, lumayan nih ya. Nah, menurut kami efek yang paling menarik itu ada di Cartoon dan Monster. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah contoh suara monster. Ho ho ho.
Ini adalah contoh suara kartun. Hahaha. Gimana? Lumayan kan buat lucu-lucuan ya? Nah, lanjut lagi. Ada menu settings untuk masuk ke halaman pengaturan. Dan terakhir ada service untuk petunjuk menghubungi customer service. Nah, untuk tabletnya ini memang bukan yang super mulus ya waktu digunakan ya. Tapi menurut kami ini nggak terlalu masalah karena bukan sampai ke level yang mengganggu juga. Navigasinya tidak menggunakan gesture ataupun 3 tombol seperti Android pada umumnya. Di sini hanya ada 1 tombol back yang terletak di pojok kanan bawah layar. Kalau tombol ditekan sekali, ini bakal balik ke menu sebelumnya. Tapi kalau ditekan agak lama, ini bakal balik ke halaman utama. Nah, untuk aplikasi bawaan yang tersedia memang bukan yang super banyak, tapi setidaknya ini sudah mencukupi untuk dipakai mendengarkan musik atau karaokean. Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk streaming konten di sini ya, seperti YouTube, Spotify, Apple Music, dan ada banyak lagi yang lainnya. Catatannya, untuk YouTube itu berjalan dalam versi webnya, jadi pengalaman pakainya belum semulus aplikasi native. Nah, untuk karaokean gimana? Seperti kami udah bilang ya sebelumnya ya, di sini ada aplikasi yang namanya adalah Karavan ya, yang isinya adalah beragam konten khusus karaokean. Fitur dari Karavan ini juga lumayan keren nih. Kita bisa menghilangkan suara vokal ya, baik itu lead vokal ataupun backing vokal dari sebuah lagu. Bisa juga untuk mengatur tinggi rendahnya nada dasar dan juga tempo. Oh ya, kita akan diberikan akses Karavan Premium selama 6 bulan kalau kita membeli speaker dari iCarao ini. Bedanya versi premium dan gratis itu adalah versi premiumnya bisa mengakses semua lagu yang ada, sementara versi gratisnya itu akan terbatas. Sayangnya nih ya, opsi lagu Indonesia tuh masih belum terlalu banyak, tapi kalau lagu barat sih masih banyak banget di sini tentunya ya. Jadi kalau mau karaokean pakai lagu Indonesia masih belum bisa mengandalkan aplikasi ini secara sepenuhnya, karena tentunya kita akan punya preferensi spesifik gitu ya. Nah, pihak iCarao itu udah paham dan dia bilang bahwa kedepannya Karavan ini akan diupdate biar makin banyak lagi lagu Indonesianya. Nah, nanti kalau sudah diupdate akan dikabari lewat sosial media iCarao Indonesia. Jadi pantengin sosmednya. Nah, sekarang bagaimana pengalaman kalau kita pakai karaokean? Menurut kami ini hasil udah terbilang oke sih. Output audio yang dihasilkan itu tidak terasa ada delay. Jadi suara kita ketika menyanyi itu bisa sinkron ke musik pengiring dengan baik ya. Kualitas mikrofon sendiri udah bilang cukup lah di sini ya, udah cukup oke di sini. Suara yang dihasilkan terbilang sudah cukup jelas dan lantang menurut kami. Kalau dirasa suara mic-nya kurang pas, kita masih bisa ngatur reverb, treble, dan bassnya secara manual lewat knob di bagian atas speaker ini. Dan karena mikrofonnya disertakan itu langsung sepasang, jadi kita bisa karaokean berdua bersama teman, keluarga, atau orang lain tanpa harus beli atau nambahin mikrofon kedua. Tapi ini kalau memang butuh mikrofon tambahan, kita masih bisa nambah mikrofon ya melalui jack 6,5 mm yang ada di speaker ini. Nah, jack yang satu ini juga bisa digunakan untuk menghubungkan alat musik seperti gitar ke speaker. Bisa ya. Sekarang kita beralih ke kualitas audio dari speaker ini. Nah, menurut kami udah terbilang mencukupi ya, tapi suara bassnya memang dominan di sini. Walaupun demikian, separasi audionya masih terasa mantap ya. Jadi suara dari instrumennya tidak terlalu ketutupan oleh bassnya, jadi nggak hilang gitu. Di sini tersedia juga fitur bass boost yang ketika diaktifkan bassnya memang terasa jadi lebih kuat. Tapi tanpa menyalakan mode ini sekalipun ya, rasanya bassnya udah cukup terasa sih ya. Jadi hanya nyalakan ini kalau rasanya memang kalian butuh banget bass yang ekstra besar. Nah, untuk volume suara ini udah terbilang cukup lantang ya. Tapi ada sedikit catatan, kalau kita atur volumenya jadi di atas 75%, suara yang dihasilkan tuh agak sedikit terasa pecah di sini. Saran kami pakai volumenya itu di bawah 75% aja supaya kualitas suaranya tetap terjaga mantap ya. Sekarang kita coba hubungkan speaker ini ke perangkat lain. Kita bisa menggunakan port USB-nya untuk menghubungkan perangkat lain seperti flash disk atau bahkan smartphone ke speaker ini. Port USB ini juga bisa digunakan untuk memasang alat bantu input seperti keyboard dan mouse yang bisa membantu navigasi pada tabletnya. Ya, tapi selain menggunakan port USB, kita juga bisa menghubungkan perangkat lain ke speaker ini melalui koneksi Bluetooth dan AUX juga ya. Sementara kalau mau dihubungkan ke TV atau monitor yang layarnya lebih besar, kita bisa pakai port HDMI yang ada di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan TV yang ada di rumah juga. Nah, untuk baterai, iCarao Break X2 ini punya baterai sebesar 4800 mAh. Nah, setelah kami uji dengan cara streaming lagu secara online dengan layar menyala, speaker ini bisa bertahan hingga 7 jam. Ya, lumayan, 7 jam. Ada yang karaokean sampai 7 jam? Mungkin ini buat 2 sesi kali ya, 3 jam gitu ya. Nah, untuk chargingnya kami butuh waktu sekitar 4 jam untuk ngisi baterainya dari kosong sampai penuh. Jadi memang agak lama, tapi rasanya nggak ada masalah juga ya. Ini kan bukan HP ya, yang kita mau pakai terus-terusan. Nah, kalau kita tes dengan power meter terlihat kalau daya yang dialirkan itu ada di kisaran 20-25 watt ketika charging. Sementara kalau baterai udah penuh, penggunaan daya ketika karaokean itu ada di kisaran 15-18 watt. Dan kalau idle dia bisa di bawah 10 watt. Jadi ya aman lah, nggak ada masalah. Jangan mengira bahwa wah tancap gini nanti jadi boros. Nggak, kecil banget kok dayanya. Nah, selain Break X2 tadi seperti kita bahas, ada juga beberapa varian dari speaker karaoke portable lainnya dari iCarao yang hadir di Indonesia.
Ada Shell S1, ini ukurannya lebih ringkas ketimbang Break X1 tapi layarnya tetap besar. Yang satu ini hadir dengan tablet built-in 10,1 inci HD IPS. Speakernya terdiri dari 2 woofer 3,5 inci dan 2 tweeter 1 inci yang punya peak power sampai 280 watt. Baterainya 5000 mAh dan diklaim bisa tahan sampai 9 jam dengan layar tablet aktif dan 12 jam kalau layar tabletnya dimatikan. Nah, untuk charging diklaim akan butuh waktu kurang lebih 3 jam. Menariknya, yang satu ini sudah menggunakan YouTube versi aplikasi, jadi bukan web-based seperti yang lainnya. Lalu ada Shell S2. Nah, ini adalah varian paling kecil di antara produk speaker karaoke portable dari iCarao Indonesia saat ini ya. Tabletnya tuh pakai layar 8 inci HD IPS. Speakernya stereo dengan ukuran 2,75 inci yang punya total output power di 140 watt. Baterainya 4000 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 8 jam dengan layar tablet aktif dan 10 jam kalau tabletnya mati. Nah, untuk chargingnya itu diklaim butuh waktu kurang lebih 3 jam. Lalu ada Break X1. Ini adalah ukuran yang paling besar dan merupakan varian speaker karaoke portable tertinggi yang ditawarkan iCarao di Indonesia. Tabletnya itu 13,3 inci HD IPS dan bisa diputar juga sampai 180 derajat. Speakernya itu terdiri dari 1 woofer ukuran 6 inci dan 2 tweeter 1,2 inci dengan peak power sampai 800 watt. Baterainya 4800 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 6 jam dengan layar tablet aktif dan 10 jam kalau layar tabletnya dimatikan. Untuk chargingnya diklaim butuh waktu kurang lebih 4 jam. Oh ya, semua varian speaker karaoke dari iCarao ini pakai tablet dengan sistem operasi yang sama ya. Sama-sama pakai Android 13 dan punya RAM 2 GB dan storage internalnya itu 32 GB. Jadi untuk tabletnya itu hanya ukuran layarnya aja yang beda-beda. Nah, kalau untuk fiturnya itu sama semua. Nah, kalau untuk harganya, iCarao Shell S1 itu harganya di 5.299.000. iCarao Shell S2 itu di 3.599.000. iCarao Break X1 yang besar tadi ya, itu harganya di 10.399.000. Sementara yang kita uji ini, iCarao Break X2 itu dijual dengan harga 7.299.000. Oh ya, untuk setiap pembelian speaker karaoke portable dari iCarao tipe apapun itu akan mendapatkan bonus berlangganan Caravan Premium selama 6 bulan. Nah, untuk detail lengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini kita bahas yang kita uji kali ini ya, yang Break X2 ya. Nah, di sini tidak ada dukungan Google Mobile Services di tabletnya. Jadi tidak ada Google Play Store secara bawahan. Ini berlaku buat yang lain juga. Lalu untuk YouTube, untuk yang satu ini berjalan di versi web. Jadi pengalaman pakainya belum senyaman yang pakai aplikasi native ya. Lalu chargingnya terasa agak lama tapi sebetulnya nggak terlalu masalah sih ya kalau untuk alat-alat seperti ini. Ya seperti dibilang tadi, dia kan nggak dipakai seperti tablet atau seperti smartphone yang harus hidup terus-menerus ya. Kemudian tombol navigasinya ini rasanya agak kurang praktis aja dan bobotnya lumayan berat kalau mau dipindah-pindahkan. Tapi dari sisi menariknya, dia udah punya built-in tablet dengan sistem operasi Android ya. Lalu layar tabletnya bisa diputar-putar 180 derajat. Dia langsung punya sepasang mikrofon wireless di situ tersimpan di dalamnya. Lalu ada aplikasi Caravan sebagai aplikasi khusus buat karaokean. Ada aplikasi streaming juga seperti YouTube, Spotify, Apple Music juga ada di situ ya. Kualitas suara speaker dan mikrofonnya juga terbilang udah oke di sini. Konektornya juga udah lengkap. Lalu dia punya strap juga yang memudahkan speakernya untuk dibawa kemana-mana. Nah, kira-kira iCarao Break X2 ini cocoknya buat siapa sih? Ya tentunya dia akan cocok buat kalian yang ingin merasakan pengalaman karaokean dimanapun dan kapanpun. Tapi apakah ini cuma cocok untuk dipakai karaokean aja? Nah, menurut kami ini juga bisa digunakan untuk mengisi berbagai kebutuhan acara lainnya. Seperti untuk pesta, untuk presentasi bahkan ya, jadi speaker gitu ya, untuk seminar gitu dan lain-lain. Selain itu, kalau mau digunakan untuk mendengarkan musik juga masih cocok sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang fungsinya cukup banyak lah ya. Nggak cuma untuk karaokean aja. Pada akhirnya, kalau yang dicari adalah sebuah speaker portable yang dilengkapi dengan wireless microphone dan bisa digunakan untuk berbagai jenis acara, berbagai jenis kegiatan, terutama untuk karaokean, kami rasa yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.